يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Banyak cara yang dilakukan kaum Salafi Wahabi dalam mempengaruhi masyarakat untuk menjadi pengikutnya. Selain menggunakan dana, pendekatan-pendekatan agar orang bersimpati dan percaya kemudian mengikuti paham mereka juga dilakukan. Misalnya, kalau ada orang yang sakit, mereka wajib menengok pertama kali. Pertama mungkin dia sendiri mendoakan. Setelah itu bersama istrinya, membawa sarung atau membawa gula. Targetnya pertama mereka dianggap baik. Bahkan kalau sampai ke rumah sakit, mereka akan berani nyetop angkot. Masalah uang belakangan, tidak urusan. Mereka bisa menelpon yang jadi DPR atau yang banyak duit. Wahabi akan selalu mencari majelis ta'lim atau acara-acara yang mereka anggap bid'ah dan sesat, termasuk acara-acara maulid. Tujuan mereka mencari kelemahan, dan kelemahan itu dijadikan untuk menyerang. Pengikut Wahabi menjadi pembicara publik biasanya sangat menerima kritik. Bahkan dia minta dikritik mengenai apa yang telah disampaikan. Dan orang yang mengkritik biasanya akan diberi hadiah. Ini berbeda dengan selain Wahabi, termasuk pembicara publik, penceramah dari Nahdliyin misalnya. Karena mereka punya maksud untuk kaderisasi, mereka memiliki dakwah, istilahnya dakwah dengan hati. Intinya, mereka dakwahnya kebanyakan bilhal, menggunakan metode. Tidak usah banyak bicara. Setiap kadernya dimuhasabah. Sudah tidak berjamaah berapa kali, sudah silaturahim ke berapa orang. Cara Wahabi mempengaruhi orang itu sekenanya. Jika bisa dipengaruhi menggunakan fikih, maka fikih yang dipakai. Jika bisa dipengaruhi menggunakan akidah, maka akidah yang dipakai. Di internal, kader Wahabi itu bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas. Semua tingkatan di kader dan ada panduan khususnya. Semuanya terkontrol, maka jangan heran bila ada pengikut Wahabi yang hanya baru sedikit tahu dalil, namun mereka sudah berani berdakwah dengan dalil tersebut. Bagi kader internal, mereka ada metode tarbiyah. Kita akan heran, cuma bisa sedikit dalil, mereka berani mengisi kajian. Mereka ini sudah dilatih. Mereka mengajarkan akidah terlebih dahulu, dan mereka tidak peduli dengan syariat dahulu. Tujuan kelompok Wahabi serupa dengan Hizbut Tahrir Indonesia, yakni khilafah ala minhajin nubuwah, mengembalikan kekhilafahan sebagaimana manhaj Nabi Muhammad versi mereka. Indonesia bagi mereka tauhid. Harus berhati-hati dalam hal dukungan politik, karena mereka sebenarnya hanya mencari kesempatan. Target mereka bukan kepemimpinan, namun sejauh mana kebijakan mereka dipakai. Mengapa? Karena pemerintah bagi mereka sekarang adalah mulkan Jabariyah.